Tantang Panji, dua tokoh Toraja Utara menggugat kebenaran. DNN TV. Toraja Utara. Dua tokoh Toraja, Sam Barumbun dan Rajus Bingbin, menantang Panji Prawigaksono, membuktikan ucapannya dalam video komika yang mendadak viral di media sosial, dan memicu kemarahan masyarakat Toraja. Dalam video berdurasi singkat itu, Panji melontarkan materi stand-up yang dianggap menyinggung tradisi Rambu Solo, upacara adat kematian khas Toraja. Masyarakat adat menggugat keadilan, tema yang diangkat oleh dua tokoh untuk menyampaikan keresahan yang telah lama menumpuk. Cuplikan yang diunggah ulang di berbagai platform sosial media, seperti Instagram dan TikTok, memunculkan gelombang protes dan kecaman dari masyarakat Toraja. Dalam potongan video itu, Panji menyebut banyak warga Toraja jatuh miskin, karena memaksakan diri menggelar pesta kematian, bahkan menggambarkan jenazah keluarga yang belum dimakamkan, dibiarkan terbaring di ruang tamu, tepat di depan televisi. Ditambahkan Panji, di Toraja, kalau ada keluarga yang meninggal, makaminnya pakai pesta yang mahal banget. Bahkan banyak orang Toraja yang jatuh miskin, habis bikin pesta untuk pemakaman keluarganya. Dan banyak yang gak punya duit untuk makamin, akhirnya jenazahnya dibiarin aja gitu. Ini praktik umum. Jenazahnya ditaruh aja di ruang TV di ruang tamu gitu. Kalau untuk keluarganya sih biasa aja ya, tapi kalau ada yang bertamu kan bingung ya. Nonton apapun di TV berasa horor, kata Panji yang disambut riuh tawa penonton. Potongan video tersebut menuai kecaman, terutama dari kalangan masyarakat Toraja yang menilai pernyataan Panji melecehkan nilai-nilai budaya dan adat mereka. Mari simak wawancara bersama Sam Barumbun dan Rajus Bingbin. Kontributor DNN TV Tanah Toraja, Oki Shalmon. Atau memetik salah satu elemen dari sebuah aksesori suku yang ada di Indonesia ini, seharusnya atau pastinya manajemennya itu sudah pasti mengkaji secara maksimal. Jadi pertama ini menjadi pertanyaan besar, apakah ada yang menitip untuk melukai perasaan orang Toraja? Karena sekali lagi, kalau ini adalah unsur ketidaksengajaan atau unsur ketidaktahuan, itu tidak mungkin. Pasti dia adalah seorang komedian yang saya tahu bahwa dia adalah komedian yang sudah kesohor dan sangat profesional. Apa yang dilakukan itu adalah pelanggaran terhadap keyakinan dan falsafah pelaksanaan ritual itu yang dijiwai dan dipahami orang Toraja dari generasi ke generasi. Karena saya yakin manusia Toraja atau masyarakat adat Toraja ini leluhurnya tidak mungkin menyimpan sesuatu tradisi yang akan mencelakai generasinya dari generasi ke generasi. Dan ini sudah berlangsung secara turun-temurun sepanjang peradaban Toraja. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan ritual kematian orang Toraja atau Saraan Rambu Solo di masyarakat adat Toraja itu tidak ada paksaan dari tongkonan untuk melakukan ritual sebesar apa atau kapasitas dari sebuah upacara itu ditentukan. Tidak ada kewajiban bahwa ritual harus dilakukan, tapi semata-mata orang yang akan melakukan itu menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki atau potensi yang dimiliki oleh keluarga itu sendiri. Itu sebuah perwujudan dari sebuah bakti, sebuah penghormatan, sebuah rasa sayang, rasa cinta yang tidak pernah berakhir dari orang Toraja kepada para orang-orang tercinta yang ketika dipanggil oleh Sang Pencipta
Kalau kita menyimpan lama, kita tahu konsekuensinya bahwa orang akan meyakini bahwa ketika mayat itu disimpan lama, itu sudah dipastikan pasti ritualnya akan besar. Nah, jadi itu konsekuensinya. Semua orang Toraja paham bahwa ketika kita menyimpan mayat itu berarti nanti ritualnya pasti besar. Jadi kita juga memahami bahwa kalau memang kita tidak mampu, pasti kita akan mengupayakan secepat mungkin kita mengupayakan. Lalu pernyataan Panji bahwa mayat itu diletakkan di ruang tamu atau tempat nonton TV, berarti itu sudah ada di ruang terbuka. Padahal tempat menyimpan mayat itu untuk dibaringkan dalam konteks dia makula atau tidur mamma atau tomakula, itu seharusnya disumbung kalau dia itu adalah rumah adat. Kalau dia dibaringkan di atas tongkonan, itu dia ada di sumbung. Sumbung itu adalah tempat tidur di bagian ruang-ruang yang ada di tongkonan. Dan kalau itu tinggal di rumah biasa, itu biasanya dan sudah dipastikan bahwa itu akan diletakkan di dalam kamar dengan hiasan dari segala aksesori yang kita punya, apakah itu berupa kaseda, sarita, lola, gayang dan sebagainya. Itu ditata sedemikian rupa sehingga kesannya tempat dibaringkannya itu seakan-akan seperti istana. Jadi di mana letak orang Toraja menelantarkan mayat? Inilah yang benar-benar melukai. Orang Toraja itu orang yang sangat merawat, orang yang sangat menghormati jenazah keluarganya. Bahkan ini satu pembuktian bahwa orang Toraja itu sangat merawat dan sangat menghormati jenazah keluarganya. Bahkan sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan sudah ratusan tahun di dalam liang lahat, itu masih diusahakan untuk merawatnya dalam bentuk mak nenek. Itu bisa dilihat di beberapa wilayah di Toraja, setiap saat dibersihkan lalu karena itu wujud dari sebuah pengabdian, sebuah penghormatan, sebuah rasa ikatan yang tidak pernah terputus. Jadi semua yang diucapkan Panji ini benar-benar menghina, benar-benar melecehkan kebiasaan atau tradisi atau adat orang Toraja. Kemudian satu hal lagi, bahwa menjadikan tradisi penghormatan terhadap jenazah orang Toraja ini sebagai bahan olok-olokan, ini adalah satu hal yang benar-benar melanggar kehormatan tongkonan dan marwah identitas masyarakat adat Toraja. Jangan lupa bahwa masyarakat adat Toraja ini masih sebagian besar masih sebagian menganut ajaran leluhur yang menjiwai semua ritual adat itu, dan ini kategorinya masuk ke dalam penistaan agama leluhur orang Toraja. Jadi pelanggaran yang dilakukan Panji ini benar-benar satu hal yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, sebagai pernyataan terbuka dari kami masyarakat adat Toraja, menuntut kepada saudara Panji ini untuk hadir di Toraja ini melakukan ritual permohonan maaf kepada leluhur kami, permohonan maaf kepada Sang Pencipta, dan siap menerima konsekuensi adat dari seluruh pemangku adat Toraja yang disebut di dosa. Saya berharap kepada seluruh komunitas adat Toraja, masyarakat Toraja, diaspora Toraja dimanapun berada, mohon untuk menghadirkan Panji di Toraja ini melakukan ritual Mangrambulangi, lalu menerima konsekuensi hukum adat dari masyarakat adat Toraja berupa didosa.
perlu diketahui bahwa melanggar satu kehormatan tongkonan saja di Toraja itu bisa membuat kita miskin. Ini melanggar seluruh tongkonan yang ada di Toraja ini. Ini benar-benar menyakiti masyarakat adat Toraja. Saya meminta kepada seluruh tokoh masyarakat Toraja, baik yang ada di Toraja maupun yang ada di Jakarta, khususnya kepada seluruh wakil rakyat yang mewakili wilayah pemilihan Sulawesi Selatan dan terlebih khusus Toraja, untuk meminta Saudara Panji hadir di Toraja ini menyatakan permohonan maaf secara luas, secara langsung kepada seluruh masyarakat adat Toraja lewat ritual Rambulangi. Dan saya mohon penyelesaiannya jangan dilakukan di tempat lain, karena kami orang Toraja menjunjung tinggi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Toraja memiliki ritual permohonan ampun kepada Sang Pencipta dan kepada leluhur, dan Toraja memiliki permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Toraja yang semuanya dibalut dengan ritual, karena tanah kami ini adalah tanah yang dibalut dengan, dibesarkan dalam ritual, karena ritual inilah yang membuat kami dikenal oleh masyarakat dunia dimanapun. Dan masyarakat adat Toraja memiliki tradisi dan adat istiadat yang merupakan pilar penopang kebudayaan di Nusantara ini. Jadi sekali lagi saya menghimbau kepada Saudara Panji untuk segera hadir di Toraja, melakukan permohonan maaf dalam ritual Rambulangi, dan siap menerima konsekuensi berupa hukum adat, yaitu di dosa. Nanti para tokoh adat akan menentukan apa yang akan menjadi imbas atau sanksi dari pelanggaran yang telah dilakukan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan Pak Rajus? Ya, saya melihat bahwa statement materi yang diberikan oleh Saudara Panji ini yang seharusnya bisa mencerdaskan dan mengkritik sebuah sosialita, baik itu pribadi atau komunitas. Apalagi Panji ini mempunyai manajemen tim yang bisa meriset apa dari nilai-nilai luhur entitas Toraja. Pernyataan Panji dalam stand up komedinya ini betul-betul memberikan rasa sakit terhadap masyarakat adat, ya, di mana masyarakat adat ini menjunjung tinggi dan berperilaku memberikan sebuah manifestasi filosofi hidup di dalam perilakunya. Saudara Panji sudah melakukan membolak-balikkan nilai luhur. Boleh saja Saudara Panji merosting sosialitas masyarakat Toraja, tapi tetap dalam mengembalikan nilai luhurnya. Contoh, Saudara Panji ini mengatakan bahwa orang Toraja ketika tidak punya uang menelantarkan jenazah. Padahal seperti yang dikatakan tadi Bung Sam, bahwa masyarakat Toraja itu sangat paham ketika menaruh lama jenazah di rumah ada konsekuensi yang sudah dipahami. Nah, ini yang tidak dipahami Mas Panji, bahwa ketika menaruh jenazah ini itu semacam dalam persepsi budaya yang dia miliki, mungkin yang bukan orang Toraja, itu bahwa itu adalah ditelantarkan. Ini nilai yang dijelaskan, dan beliau menceritakan itu dalam roastingan, dan sebenarnya bagi saya tolol, ya, karena tidak ada nilai pendidikan yang akan diberikan, tidak ada kritik sosial bagi masyarakat Toraja yang akan dititipkan seperti itu. Jadi bagi saya memang ini adalah sebuah penistaan adat, penistaan kebudayaan, di mana nilai-nilai kehidupan orang Toraja diremehkan. Saya kira